Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya yang telah kami siapkan hanya untuk Anda. Bersama saya Aris Sadamelia, kita jalan bersama, ini di Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, kita masuk ke informasi utama. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga kambing di pasar hewan mulai mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi di Pasar Hewan Jalan Sultan Hasan Halim, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pasar hewan di Jalan Sultan Hasan Halim, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu tidak nampak hewan sapi yang dijual oleh pedagang hewan. Di pasar hewan terlihat hanya beberapa hewan kambing kibas dan kambing Jawa. Harga kambing di pasar hewan Kota Batu kini mulai mengalami kenaikan. Dari harga biasanya per ekor 2 juta, kini naik menjadi 2.300.000 per ekor. Kenaikan harga kambing di pasar hewan Kota Batu terjadi sejak pasca Lebaran kemarin. Salah satu pedagang hewan kambing mengaku naiknya harga kambing terjadi sejak pasca Lebaran. Naiknya harga kambing rata di kisaran 300.000 per ekor. Meskipun harganya mengalami kenaikan, pedagang masih belum beruntung, yang berarti dikarenakan daya beli masyarakat masih minim. Harga kambing naik sedikit, nggak banyak, tapi pembeli belum banyak, ada sedikit. Naiknya berapa persen, Pak? Naiknya ya 3%-an lah, sedikit. Dari berapa ke berapa? Hari mudahnya ini hari ke berapa ya? Mulai Syawal udah mudah, mulai Syawal. Dari harga berapa ke berapa, Pak? 2.000 ke 300 ke 23 aja. 2 juta ke 2.300.000. Itu umur berapa, Pak? Umur sekitar 18 bulan. Itu kibas atau kambing Jawa, Pak? Kibas. Untuk kambing Jawa sendiri, Pak? Ini apa diperkirakan naik, Pak? Nanti? Insya Allah naik. Para pedagang hewan memprediksi harga kambing akan terus mengalami kenaikan hingga hari H Idul Adha atau Hari Raya Haji. Dari Kota Batu, Yandian ATV melaporkan.
Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Karena terbakar api cemburu, seorang pria asal Pakis, Kabupaten Malang nekat menghabisi nyawa seorang lelaki yang merupakan calon suami dari mantan pacarnya dengan pisau dapur. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya pelaku gelap mata dan menusuk dada korban hingga meninggal dunia. Terbakar api cemburu, seorang pria asal Pakis, Kabupaten Malang nekat menghabisi nyawa calon suami mantan pacarnya dengan pisau dapur. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya pelaku gelap mata menusuk dada korban hingga meninggal dunia. Hanya butuh waktu 2 hari, aparat kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota yang dibantu Polsek Blimbing Kota Malang berhasil menangkap Riki Febrianto, pria asal Tirtomoyo, Pakis, Kabupaten Malang. Pelaku menyerahkan diri setelah 2 hari buron usai membunuh korban Aji Wahyu Nur Cahyo, warga Pandan Wangi Blimbing di Jembatan Araya Blimbing Kota Malang pada Jumat malam lalu. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sebilah pisau dapur, pakaian korban dan pelaku serta telepon genggam. Kepada petugas, pelaku mengaku tidak terima mantan pacarnya akan dinikahi korban dalam waktu dekat. Pelaku marah karena diancam akan dibunuh oleh korban, sehingga keduanya mengatur pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di lokasi kejadian, keduanya terlibat cekcok hingga berujung perkelahian. Korban dipukul jatuh dan langsung ditusuk oleh pelaku di bagian dada menggunakan pisau dapur yang diambilnya dari sebuah kafe di wilayah Pakis, Kabupaten Malang. Usai membunuh korban, pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti dengan membersihkan pisau tersebut dan mengembalikannya ke kafe. Sementara 6 orang teman pelaku yang berada di lokasi kejadian saat ini diperiksa sebagai saksi. Atas perbuatannya, pelaku pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara minimal 20 tahun. Dasar laporan polisi LPB 307 6 Romawi 2023 SPKT Polresta Malang Kota tanggal 2 Juni 2023. Waktu dan tempat kejadian peristiwa hari Kamis 1 Juni 2023 sekira pukul 23.55 WIB, Jembatan Araya, Jalan Araya Megah, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di mana korban AWN, laki-laki 24 tahun, warga Pandan Wangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Tersangka RF yang berada di belakang, usia 24 tahun, pekerjaan swasta, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Barang bukti 1 buah baju warna hitam dipakai oleh korban, 1 bilas senjata tajam jenis pisau dapur panjang lebih kurang 30 cm yang rekan-rekan lihat. Pengenaan pasal pidana 340 KUHP subsidiar 338, KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3, KUHP mengakibatkan meninggalnya orang lain. Ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tersangka bukan residivis. Ini berawal dari cekcok antara kedua belah pihak, yaitu antara korban dan tersangka pada saat mereka berjanjian untuk datang di TKP. Setelah di TKP terjadi perkelahian, si korban jatuh lalu ditusuk dada sebelah kiri, yaitu mengenai bagian jantung kepada korban. Oleh rekannya korban dibawa ke rumah sakit Persada, tetapi nyawa korban tidak dapat tertolong. Yang bersangkutan dicari oleh Satreskrim dan Polsek Blimbing sehingga menyerahkan diri pada hari Sabtu malam di Polresta Malang Kota. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya seputar Malang Raya. Tetaplah bersama kami di Agronews.
aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ABV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Kepolisian Resor Malang kembali melanjutkan proses hukum terhadap seorang pria yang dengan sengaja menghasut massa saat penertiban balap liar. Akibat provokasi tersebut, seorang polisi menjadi korban tabrak lari dan mengalami luka-luka. Akhir bulan Mei 2023 telah mengamankan seorang pria desa Maguan, Ngajum, Kabupaten Malang. DW 24 tahun diamankan petugas usai melakukan provokasi kepada massa pelaku balap liar untuk bertindak anarkis kepada petugas kepolisian yang sedang melakukan razia balap liar di Jalan Lingkar Barat, Ngajum, Kabupaten Malang, Jalinban. Terduga pelaku DW menghasut massa untuk melawan petugas dengan berteriak kepada pengendara lain untuk menabrak petugas yang berjaga di sisi jalan. Dengan provokasi tersebut, sejumlah pengendara motor yang berupaya kabur dari lokasi razia. Saat berhadapan dengan petugas, bukannya menurunkan kecepatan, remaja yang diketahui berinisial NA 13 tahun warga Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang tersebut justru menambah kecepatan motor Suzuki Satria modifikasi yang dikendarainya. Akibatnya seorang polisi langsung jatuh tersungkur usai ditabrak menggunakan motor dan mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Usai kejadian, seorang pelaku penghasut massa dan penabrak polisi kemudian dibawa ke Polres Malang guna dimintai keterangan. Ada rekan-rekan media sekalian, terkait kegiatan yang telah kita laksanakan terkait kegiatan Harkamtipmas tepatnya minggu lalu di hari Jumat tanggal 26 Mei 2023
kita melakukan tindakan tegas dan terukur, tentunya untuk tempat yaitu sepanjang jalan Jalibar, jalan lintas barat ya, jalan lintas barat, atau untuk jalannya namanya Jalan Insinyur Soekarno ya, yang mana kita dari Polres Malang melakukan pengamanan adanya informasi maupun masukan-masukan dari masyarakat tentang banyaknya balap liar yang dilakukan di Jalibar di malam hari. Dari pengamanan ini tentunya kita menindaklanjuti adanya beberapa orang, ada beberapa person yang bisa kita naikkan ke tingkat penyidikan. Remaja yang melakukan tabrak lari dan pelaku provokator sudah diamankan oleh personil Satreskrim Polres Malang. Pihaknya akan menerapkan proses hukum yang berlaku terhadap kedua pelanggar tersebut. Yaitu yang pertama tentunya atas nama NA, kita sebutkan inisialnya saja karena yang bersangkutan masih berumur 13 tahun. Beragama Islam, pelajar kelas 8 di SMP, di alamatnya Desa Sidomulyo, Kecamatan Sumawe. Jadi yang bersangkutan ini secara kronologi kenapa kita amankan, karena yang bersangkutan pada saat kita melakukan penindakan, yang bersangkutan malah memacu kendaraannya lebih kencang sehingga menyebabkan salah satu personel dari Polres Malang menjadi korban atau ada crash. Saat ini dalam penanganan juga dan juga perawatan. Selanjutnya untuk yang kedua sudah kita tetapkan sebagai tersangka atas nama Dwi Aditya, 24 tahun, agama Islam, swasta, beralamatkan di Desa Maguan, Kecamatan Ngajum. Yang bersangkutan secara jelas-jelas menjadi provokator dan memprovokasi kepada masyarakat yang ada di lokasi untuk melakukan perlawanan kepada petugas yang sedang melakukan penindakan. DW yang dengan sengaja memprovokasi massa untuk menyerang petugas akan dikenakan pasal tentang penghasutan untuk melakukan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sementara terhadap NA akan diterapkan pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kali ini pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar pameran produk UMKM yang dilangsungkan di Malang Creative Center. Acara ini sekaligus memperkenalkan produk UMKM melalui pemasaran online. Dan seperti apa kegiatannya? Mari kita simak, ini dia liputan selengkapnya. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi kembali menggelar pameran produk UMKM. Kegiatan yang diberlangsungkan di MCC Malang ini sekaligus memperkenalkan produk UMKM melalui pemasaran online. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup signifikan di era yang serba sulit saat ini karena kondisi perekonomian. Hampir keseluruhan pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset karena penurunan daya beli masyarakat. Namun berkat inovasi melalui terobosan adanya pemasaran online, UMKM dapat terbantu dalam meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Demikian halnya para pelaku UMKM di Kota Malang yang tergabung dalam inkubasi di bawah Dinas Koperasi dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang telah diberikan ruang seluas-luasnya. Selain kerap dilibatkan dalam ajang pameran bersama, juga difasilitasi untuk melakukan pemasaran melalui online. Tentunya selain penawaran konvensional, namun juga pemasaran online. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat memasarkan produknya secara lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. UMKM dapat memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain guna memasarkan produknya. UMKM juga dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk memasarkan produknya. Ini Indonesia sekarang engine of growth-nya itu anak muda. Yang saya bilang tadi 40% itu di bawah umur 30. Nah,
kedepannya mau jadi apa nih. Kalau kita nggak nyiapin lapangan pekerjaannya kan bisa jadi ledakan pengangguran. Nah, salah satu yang kita lihat startup digital ini cepat untuk create jobs. Jadi kayak satu startup kayak Gojek itu create lebih dari jutaan pekerjaan buat driver kan. Tiba-tiba orang nganggur bisa jadi driver ojol. Contoh satu startup kayak Tokopedia, satu startup perusahaan bisa ngebantuin 10 juta UMKM jualan online. Gimana kalau kita create lebih banyak lagi kayak 1000 perusahaan kayak begini. Jadi digitalisasi itu sangat mempercepat tumbuhnya ekonomi, dan kita ngelihat 2 perusahaan itu aja kontribusi terhadap GDP hampir 2%. Jadi kita mendorong untuk lebih banyak lagi anak-anak muda, dan kita nggak pengen ekonomi itu hanya bertumbuh di kota besar ya. Dengan adanya internet kan berkarya bisa di mana aja. Apalagi Malang ya. Malang saya banyak perusahaan di Malang itu malah kliennya dari Eropa, dari Amerika. Ada perusahaan software house di Malang, teman saya itu kliennya malah ngerjainnya dari project dari Amerika, dari Eropa. Jadi karena dengan adanya internet kan borderless. Nah, kita ngelihat lebih pengen banyak lagi anak-anak muda bisa terinspirasi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi Pak Wali Kota udah menyiapkan infrastruktur untuk tempat istilahnya rumah kreatif lah, tempat hub mereka bertemu dan saling sharing sehingga bisa bertumbuh dengan ekosistem yang tepat. Tinggal orang-orangnya nih mau ngelihat, mau ngebuka pikiran ya. Sekarang teman-teman kayak spending berapa sih, 100-200 ribu untuk internet, tapi habis gitu aja kan untuk buka hal-hal sosial media. Dari uang yang kita habiskan untuk kuota itu berapa persen yang bisa menghasilkan. Kalau kita jualan online ada hasilnya kan, ada kontribusi ekonomi dari ini. Selama ini kan banyak yang cuman hahaha malah sebar-sebar data pribadinya ke internet. Itu juga harus kita, bukannya nggak boleh, tapi harus berimbang juga. Jadi nggak cuma jadi sebagai market ya, nggak mubazir, nggak jadi market, tapi juga sebagai player Pak. Ya, kita itu terbesar di Southeast Asia, 70 terbesar di Asia Tenggara. Marketnya kita itu separuh ASEAN. 77% itu yang online. Yang udah online itu kita kan 270 lah sekarang. Yang udah online itu 210 juta orang udah connect ke internet. Itu potensi marketnya. Nilainya ada yang bilang kita itu 150 billion, dari Google itu sekitaran hampir 150 billion di 2025. Dengan pemasaran online, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke luar negeri. UMKM juga dapat memperluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan fitur promosi yang disediakan oleh platform e-commerce atau media sosial. Pemasaran online juga dapat membantu UMKM dalam mengurangi biaya operasional. UMKM tidak perlu membayar biaya sewa toko dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan memiliki toko fisik. Dengan begitu, UMKM dapat mengalokasikan biaya tersebut untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang signifikan kenaikannya ya, dari 87 ya sampai sekarang sudah hampir 200 ya, sudah hampir 200-an. Ini artinya bahwa dan berseiring dengan itu kan sudah kita lihat yang naik pertumbuhan ekonomi kreatif itu naiknya dari 4,7 menjadi 10, sekian ya. Itu artinya itu setahun Mas, 2021 kemarin 2022 ini gitu. Itu artinya bahwa luar biasa. Terlebih saat ini kan ada tempat inkubasi, jangan sendiri tahu kan ya manfaatnya, manfaat dari MCC ini kan semuanya ya mungkin saya tidak bisa bicara, tanya aja kepada pengelola itu. Mei ini aja saya kemarin dapat laporan, di bulan Mei ini aja penerima manfaat itu lebih dari 60 ribuan penerima manfaat, bukan pengunjung lain ya. Penerima manfaat berarti orang yang itu terbagi atas 200 hampir 300 event. Hanya satu event sekian orang kan, itu bukan pengunjung. Nah ini kan menjadi mobilisasi penguatan startup kita, penguatan
orang-orang yang mungkin awalnya tidak mempunyai sebuah talenta akan menjadi. Sementara melalui terobosan pemasaran online dapat menjadi solusi bagi UMKM yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan pemasaran online, UMKM dapat meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan mengurangi biaya operasional. Sekaligus diharap terjadi peningkatan omset serta perekonomian bangkit kembali normal. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, saat lagi kami akan kembali hadir dengan informasi seputar Malang Raya. Tetaplah bersama kami di Agranyes. Tahukah Anda apa itu keberagaman? Keberagaman dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dapat terlihat berdasarkan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan lainnya. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Agropolitan News. Pemirsa, pemerintah Kota Batu memiliki wacana terkait pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu. Wacana tersebut ditujukan untuk menata ketertiban parkir serta untuk meningkatkan PAD dari retribusi parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono menjelaskan wacana pembangunan parkir bertingkat di Gor Ganesa dan pengaturan parkir di alun-alun Kota Batu dengan pemasangan gate keluar masuk kendaraan dirasa sangat efektif. Apalagi dengan adanya parkir bertingkat nantinya semua kendaraan akan diarahkan masuk ke dalam tempat tersebut. Bukan hanya kendaraan saja tetapi para pedagang kaki lima atau PKL juga akan diatur dan masuk dalam area tersebut. Oleh sebab itu diharapkan pembangunan parkir bertingkat harus bagus, bukan hanya sekedar bangunan dengan atap dan tiang besi saja, di mana estimasi kendaraan yang bisa masuk adalah 4.000-an kendaraan. Menurut saya sangat efektif, karena semua kendaraan masuk ke sana, termasuk sepeda motor. Masuk semua di situ. Kemudian PKL-PKL yang di luar itu masuk juga. Jadi makanya gedungnya harus bagus. Tidak hanya sekedar ditingkat pakai besi, saya kira kurang. Rencana lokasinya di mana? Di Ganesa. Berarti di Gor Ganesanya atau di samping? Nah, di Ganesa. Oh, di dalam Ganesanya? Iya, itu nanti bongkar kan, dijadikan gedung. Itu ada lebih kurang 4.000-an. Itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.
Ya pemirsa, selain di kawasan alun-alun Kota Batu, wacana pembangunan parkir bertingkat ini juga diwacanakan akan dibangun di Gor Ganesha. Didik Mahmud menjelaskan bahwa dalam rapat kerja Komisi C dan Dinas Perhubungan Kota Batu terkait dengan retribusi parkir tepi jalan umum dan rencana pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu, disampaikan bahwa terdapat 2 lokasi yang bisa dijadikan lokasi pembangunannya. Selain di Gor Ganesha, lokasi selanjutnya yaitu di kantor PMI yang juga merupakan aset milik pemerintah Kota Batu yang saat ini difungsikan juga sebagai gudang. Tempat ini pula bisa digunakan sebagai salah satu lokasi pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu, di mana estimasi daya tampung kendaraan yang bisa masuk yaitu sekitar 1.000 lebih sepeda motor dan 50 lebih mobil. Jumlah ini mengacu bila pembangunannya dijadikan 3 lantai dengan asumsi bahwa di sekitar alun-alun Kota Batu nantinya bersih dari kendaraan parkir. Sehingga fungsi utama alun-alun Kota Batu sebagai objek wisata dapat dinikmati wisatawan baik dengan berjalan kaki dan bersantai, tanpa terganggu kendaraan parkir. Selain itu, Komisi C sendiri beranggapan bahwa di lantai 3 parkir bertingkat nantinya dapat dijadikan area makan untuk PKL yang sekaligus food court. Rencana pembangunan parkir bertingkat, khususnya di sekitar alun-alun. Kemarin kita ada tempat yang memang aset pemerintah, yaitu di kantor PMI yang sekarang juga untuk gudang, itu bisa dipakai. Nah, itu kemarin diperkirakan dengan 3 lantai itu bisa menampung 1.000 lebih sepeda motor dan juga mungkin beberapa mobil, sekitar 50-an mobil. Nah, asumsinya apa? Kita bangunkan di situ sehingga nanti di sekitar alun-alun ini bersih. Memang untuk orang jalan-jalan, untuk orang santai-santai dan sebagainya. Yang kedua mungkin juga kalau di atas lantai 3, atas sendiri itu bisa untuk pedagang PKL. Jadi sekaligus itu seperti food court. Nah, dari Kota Batu, Abram Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi seputar olahraga. Agronews segera kembali. Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya. Kalau ini aku tahu, gado-gado. Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas. Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya? Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning. Itu namanya papeda. Rasanya luar biasa. Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati. Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4.
beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Anda kembali menyaksikan Agropolitan News bersama saya Arista Damelia. Pemirsa, Perisai Putih Kota Malang bersaing menjadi juara dalam pertandingan antar kota kabupaten se-Jawa Timur. Para atlet terbaik saling unjuk keahlian di silat di hadapan juri. Perguruan silat Perisai Putih Kota Malang menurunkan atlet terbaiknya dalam ajang Festival Olahraga Daerah yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Kota Malang turun dalam seluruh kelas, seperti Wiragana Putra, Wiragana Putri, dan Pencak Kreasi. Kota Malang optimis mampu memberikan yang terbaik dalam setiap kategori dan perolehan medali. Hal ini sekaligus dapat menjadi stimulus Perisai Putih untuk dapat mempertahankan eksistensi di Kota Malang. Sudah bisa dilaksanakan kategori Wiragana Putra, Wiragana Putri, dan Pencak Kreasi. Ada 6 kabupaten kota yang ikut dan alhamdulillah lancar. Nanti kita putuskan final. Jadi sudah masuk semifinal kita lakukan hari ini. Berapa medali Pak yang diperebutkan Pak? Medali itu Wiragana Putra emas 1, 2, 3 emas, 3 perak, 3 perunggu. 9 berarti? 9. Ya. Pak, dampaknya dari penyelenggaraan acara ini apa Pak? Oh, ini antusias masyarakat dan semua perguruan alhamdulillah mendukung, dan kebetulan ini ada orang tuanya juga mendukung. Jadi semuanya istilahnya ya senang lah dengan ada Kodam satu yang di Malang ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju lagi. Perisai Putih di Kota Malang seperti apa Pak? Perisai Putih di Kota Malang kebetulan saya ketuanya Kota Malang. Sementara ini ada di di sekolah SMP 20, SMP 14 dan di SKB latihannya. Jadi Perisai Putih masuk di Kota Malang mulai tahun 2005. Perkembangannya seperti apa? Perkembangannya alhamdulillah sekarang juga di kabupaten juga ada di kota. Kemarin alhamdulillah anak buah saya mewakili Kota Malang untuk kejuaraan Poprov. Total peserta berapa Pak? Total peserta itu 25. Dari semua kontingen? Dari kontingen kabupaten kota. Yang sudah bertanding berapa? Yang bertanding masih 6. Masih 6. Sementara dari atlet mengaku senang bisa ikut berkompetisi, atlet yakin mampu mengalahkan perwakilan kontingen dari daerah lain. Gimana Mbak? Saya lebih
Wijalto Tunggal Putri dari PSM Siarbundi. Saya turun di perwakilan Kota Malang. Terus gimana pertandingannya tadi? Sudah lancar, alhamdulillah aman. Insya Allah juara 1. Menang muda apa gimana Mbak? Menang muda atau lawannya? Oh, saingannya banyak. Saingannya banyak juga. Seperti apa? Ya, ada Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Batu juga dari ada. Kabupaten Sumeneb juga ada. Kansnya sampean seperti apa untuk menang? Peluang untuk menangnya? Wiragana Putri. Iya, maksudnya tinggi atau tinggi? Insya Allah tinggi. Yakin menang? Yakin menang juara 1. Total ada 25 peserta dari seluruh Jawa Timur turut bertanding. Seluruhnya memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu dalam masing-masing kategori. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dian Arista, ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kuda laut adalah hewan yang benar-benar unik. Tubuhnya yang elegan membuat kuda laut memiliki karakter yang berbeda dan juga berkesan. Secara historis, kuda laut telah menjadi subjek seniman karena sosoknya yang penuh dengan teka-teki. Selain itu, kuda laut juga memiliki manfaat sehingga digunakan dalam pengobatan tradisional Asia. Dan berikut mari kita simak fakta unik kuda laut lainnya dalam News Fakta dan Unik berikut ini. Pemirsa News Fakta dan Unik, kuda laut adalah hewan yang benar-benar unik. Tubuh elegan mereka memberi mereka karakter yang berbeda dan berkesan. Secara historis, mereka telah menjadi subjek seniman dan pelukis karena sosok mereka yang penuh teka-teki. Mereka juga telah ditangkap dan digunakan dalam pengobatan tradisional Asia dan juga disimpan di akuarium karena sifatnya yang eksotis. Tidak mengherankan karena hewan-hewan menarik ini memiliki banyak fakta tersembunyi dan trivia yang membuat mereka sangat diinginkan untuk dilihat dan diamati. Dan pemirsa, inilah 5 fakta unik kuda laut versi News Fakta dan Unik. Terkenal sebagai perenang yang buruk. Dilansir dari laman The Conversation, kuda laut tidak memiliki sirip perut, sirip dubur, dan sirip ekor yang memberikan daya dorong, daya angkat, dan kemudi pada sebagian besar ikan. Sebaliknya, mereka mendorong diri mereka sendiri dengan mengibaskan sirip punggung sekitar 30 denyut per detik. Kemudian menggunakan sirip dada yang lebih kecil di sisi kepala mereka. Sirip dada ini terlihat seperti telinga dan menambah penampilan kepala seperti kuda. Ketidakmampuan mereka untuk berenang dengan baik memungkinkan mereka kadang-kadang mati karena kelelahan di laut yang ganas. Ahli kamuflase. Kuda laut biasanya menghuni padang lamun dangkal serta terumbu karang di perairan beriklim sedang dan tropis di seluruh dunia. Biasanya antara 45 derajat utara dan 45 derajat selatan khatulistiwa. Mereka adalah ahli kamuflase. Mereka dapat mengubah warna mereka dari waktu ke waktu dan beberapa spesies bahkan dapat menumbuhkan filamen di sepanjang tubuh mereka untuk membantu berbaur dengan lingkungan mereka. Kuda laut sebenarnya adalah ikan. Kuda laut sebenarnya secara biologis diklasifikasikan sebagai ikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka memiliki ingsan untuk bernapas dan kandung kemih berenang untuk mengontrol daya apung mereka. Dan meskipun tidak memiliki sirip ekor tradisional, mereka sebenarnya memiliki 4 sirip lain yang terletak di pangkal ekor mereka, di perut mereka, dan di belakang masing-masing pipi mereka. Kuda laut jantanlah yang melahirkan. Pasangan jantan dari kuda laut sebenarnya ialah yang hamil dan melahirkan. Ini tidak seperti spesies lain dan benar-benar membedakannya. Betina akan memasukkan telurnya ke dalam kantung induk jantan di depan, dan begitu telur dimasukkan, jantan akan menemukan karang atau rumput laut yang aman untuk dikait dan menunggu periode kehamilan. Setelah siap, jantan akan melahirkan dengan menggontorsi tubuhnya untuk melepaskan bayi yang baru lahir.
kawin seumur hidup. Meskipun beberapa spesies berpoligami dan berganti pasangan dari satu siklus perkembangbiakan ke siklus berikutnya, kebanyakan kuda laut adalah monogami dan kawin seumur hidup. Namun semua spesies kuda laut kawin dengan hanya satu individu per siklus perkembangbiakan. Kuda laut sering terlihat berenang berpasangan dengan ekor yang saling terikat. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik kuda laut versi News Fakta dan Unik. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca Malang Raya untuk hari Jumat 9 Juni 2023 dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada AgriNews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Ramelia, terima kasih dan sampai jumpa.